Berbahagialah setiap orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan sungguh dipuaskan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mulai dengan salam Paskah dari Jemaat Kristen Mula-Mula. Kalau saya bilang Yesus bangkit, saudara menjawab dengan ya, ia sudah bangkit. Kita coba ya. Yesus bangkit. Ya, ia sudah Lebih bangkit. semangat lagi, Yesus bangkit. Ya, ia sudah bangkit. Kalimat itu yang harus dengar semua orang di dunia ini, karena kita semua takut menghadapi kematian. Tapi ada pengharapan di dalam kebangkitan Yesus. Karena itu seruan Jemaat Kristen Mula-Mula, Yesus bangkit. Ya, dia sudah bangkit. Kita ada dalam tema besar Paskah tahun ini, yaitu ia telah mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Tapi pertanyaannya, siapa yang tidak takut? Karena sebelum Yesus mati dan bangkit, tidak pernah ada seorang manusia pun di dunia ini yang mati dan bangkit lagi. Tidak pernah ada. Jadi siapa yang tidak takut hadapi kematian? Walaupun malaikat itu bilang jangan takut, Yesus juga bilang jangan takut. Tetapi sebelum kebangkitan, para murid dan semua orang yang menaruh harap pada Tuhan pasti takut menghadapi kematian. Memang di Alkitab ada cerita tentang dua orang yang tidak pernah mengalami kematian. Henok 365 tahun hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia diangkat ke sorga, tidak ada lagi. Dan Elia juga diangkat ke sorga. Tetapi mereka tidak mati, mereka langsung diangkat ke sorga. Beda kasus dengan Yesus. Kalau Yesus itu benar-benar mati dan bangkit, dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Karena itu siapa yang tidak takut menghadapi kematian? Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan derita yang kita peringati dalam Jumat Agung, dengan kematian dan kesengsaraan, dan hari ini dengan kebangkitannya, dengan wajah yang cerah penuh kemenangan, semua orang Kristen berseru, ada pengharapan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Karena itu, maut bukan kata terakhir bagi orang Kristen. Kematian bukan kata terakhir bagi saudara dan saya. Kata terakhir bagi kita adalah kebangkitan, resurrection, pengharapan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu kalau bicara Paskah, pasti bicara soal kemenangan dan sukacita terbesar. Manusia di bawah kolong langit ini, agama apapun dia, lebih tepat latar belakang apapun dia, ketika dia berbicara tentang kematian dan dunia orang mati, dia pasti penuh ketakutan. Kristen menjawab dengan sangat hebat. Dalam pribadi Yesus Kristus, dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit untuk memberikan pengharapan. Karena itu sejarah dunia ini berubah selama-lamanya. Bahwa one day, satu hari saudara dan saya akan mati, itu pasti. Tetapi jauh lebih pasti, kita akan dibangkitkan karena Yesus telah menjadi sulung kebangkitan dan hidup. Boleh tepuk tangan untuk Yesus yang bangkitan hebat, dahsyat. Bapak Ibu Saudara, dalam tema ia telah mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Dalam catatan Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 ada beberapa hal yang terjadi dalam kisah ini. Yang pertama, dikisahkan bahwa pagi-pagi sebelum fajar menyingsing, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Mau cari apa? Perempuan-perempuan ini mau kerja apa pagi-pagi sudah mau menangis di kuburan? Kenapa Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain fajar belum menyingsing di pagi hari Minggu itu pergi ke kubur? Kalau kita tahu sedikit sejarahnya, kita mengerti. Begini, kalau saudara pernah hidup seperti di ujung maut dan hampir mati tanpa punya harga diri, kalau saudara pernah menjadi perempuan yang diinjak-injak harga dirinya, dirasuk 7 roh jahat seperti Maria Magdalena, hidup sudah seperti sampah yang tidak ada guna, lalu hadir seorang yang baik hati, Yesus Kristus, menyembuhkan dia, memulihkan dia, mengembalikan harga diri sebagai bukan saja perempuan tetapi makhluk yang terhormat di hadapan Tuhan, maka kita akan sangat berhutang pada orang yang seperti ini. Maria Magdalena, perempuan yang pernah dirasuk roh jahat, 7 roh setan masuk dalam tubuhnya. Dan karena itu ketika Yesus memulihkan dia, dia benar-benar percaya dan memberi diri untuk mengikuti Yesus. Tapi tiba-tiba semua itu seperti daun kering. Tuhan yang kita banggakan,
guru yang kita agungkan sudah mati. Laki-laki siapa, guru siapa yang bisa menghormati saya? Laki-laki Yahudi, guru Yahudi terlalu looking down, merendahkan perempuan, apalagi mantan perempuan kerasukan setan seperti ini. Kalau itu hati hancur, hati sedih, maka biar pilih dia kubur sampai tepi. Dan itu yang terjadi di belahan dunia ini. Kalau kita sayang seseorang, waktu orang itu meninggal, orang lain sudah lupa setelah acara penguburan. Tapi kita yang adalah istrinya, suaminya, atau orang tuanya, atau anaknya, kalau kekasih hati kita meninggal, biar hanya pilih dia kubur sampai apa-apa, biar hanya pi bawa rampe saat tidak apa-apa. Dan itu yang dilakukan Maria Magdalena dan perempuan lain. Biar hanya lihat kubur itu, karena tidak mungkin kami masuk ke sana. Batu kubur itu berat 2 ton. Beratnya siapa yang mengguling kubur itu? Yang penting lihat tempat itu, lihat tempat dia dibaringkan, itu sudah puas bagi kami. Makanya pagi-pagi buta mereka datang ke kubur. Saudara lihat, kalau saja Yesus tidak dibangkitkan, nasib saudara dan saya semua sama seperti Maria Magdalena. Kalau orang yang kita kasih meninggal, siapapun dia, kubur sudah diri kita bersama dengan dia. Tapi puji Tuhan, mereka datang ke kubur itu pagi-pagi hari, dan di situ ada sesuatu yang dahsyat luar biasa. Malaikat duduk di atas batu kubur. Bayangkan ya, batu kubur begitu menakutkan. Siapa yang dorong itu batu kubur begitu berat? Ini lagi perempuan-perempuan lemah dalam kesedihan. Tiba-tiba malaikat duduk di atas batu kubur, lalu omong soal kabar baik. Kabar yang tidak pernah terdengar selama ribuan tahun. Kamu mau cari siapa? Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit. Lihat tempat dia dibaringkan. Saudara melihat di tangan Allah Bapa yang Maha Kuasa, batu kubur yang menakutkan, yang menjadi simbol kematian yang mengerikan, telah menjadi tempat di mana malaikat Tuhan memberitakan kabar baik. Dan itulah Evangelion atau Gospel atau Injil. Jadi Bapak Mama, benar-benar yang namanya Injil Yesus itu dahsyat dan hebat. Bagi orang di dunia ini yang hanya berharap pada ide-ide manusia, pastilah kecewa. Pasti hidupnya akan penuh kesia-siaan, karena dia hanya lihat pada apa yang tampak di depan mata. Tapi Injil kasih tahu bahwa batu kubur itu sekarang malaikat duduk di atas itu. Jangan takut dengan kematian, karena Yesus Kristus bangkit dan memberikan kemenangan. Dan lihat tempat dia dibaringkan, dia tidak ada lagi di sini. Bahkan dia mendahului kamu ke Galilea. Saya pikir Paskah benar-benar luar biasa. Bolehlah kita bermegah karena Tuhan, karena agama yang lain mengajarkan keselamatan, tapi mereka tidak pernah bicara soal kebangkitan. Amin. Hanya Kristen yang bicara soal kebangkitan. Mereka bicara soal berbuat baik, beramal, dan itu baik. Tapi hanya Kristen yang bicara soal kebangkitan. Ia telah mendahului kamu ke Galilea. Dan itu yang dikatakan malaikat. Penjaga-penjaga di kubur ketakutan setengah mati. Laki-laki berotot besar, yang tadi cambuk bapak tua, yang tadi siksa, sekarang ketakutan luar biasa karena peristiwa itu. Perempuan-perempuan yang terlihat lemah dan dilecehkan justru memiliki kekuatan. Ironi. Ironi maksudnya bertolak belakang. Yang hebat tadi, yang perkasa tadi, karena Yesus bangkit, gemetar dingin. Setengah mati, mau mati ketakutan. Sedangkan perempuan-perempuan yang lemah ini karena kebangkitan Yesus dapat kekuatan, dapat berita sukacita. Kasih saudara-saudara yang lain, Yesus sudah bangkit. Luar biasa ya Bapak Mama, Tuhan membuat dunia ini tertawa dengan humor kelas tinggi. Di hadapan Tuhan, yang bodoh akan dapat hikmat, yang pintar tapi angkat diri akan direndahkan. Amin.
Di hadapan Tuhan, yang kuat, yang rasa perkasa, yang mengandalkan diri sendiri akan mati setengah ketakutan karena kebangkitannya. Yang direndahkan, yang dilecehkan, yang dihina akan diangkat. Seperti perempuan-perempuan ini. Saudara lihat cara kerja Yesus, saudara lihat cara kerja Allah. Maka luar biasa kalau orang mau berjalan bersama Tuhan. Dan itu catatan dalam Injil Matius. Kamu jangan takut, karena ia telah mendahului kamu ke Galilea. Saya masuk dalam tema besar ini. Ia telah mendahului kamu ke Galilea. Pergi, kasih tahu kepada yang lain. Kenapa Galilea ya? Kenapa bukan Yerusalem? Kok Galilea? Tema besar diangkat sinode saat ini dan sungguh hebat. Kenapa Yesus bilang kamu harus tahu dia telah mendahului kamu ke Galilea? Kenapa bukan kota yang lain tapi Galilea? Bapak, mama, bapak, saudara, Galilea itu tempat udik. Miskin, terpinggirkan. Bagi orang Yahudi, orang Galilea itu bukan hanya orang-orang yang menjijikkan, tapi kelas bawah. Miskin, tidak berpendidikan, terkebelakang, dan menjijikkan kelas bawah. Itu Galilea. Tapi di Galilea Yesus hadir, mulai melayani, panggil murid-murid di sana. Ikutlah aku. Di Galilea berita tentang Allah mengasihi dunia ini lewat Yesus Kristus Tuhan mulai disampaikan, murid-murid memberitakannya. Di Galilea juga. Galilea terkenal dengan orang-orang yang kelas bawah dengan logat yang aneh, yang sering dihina. Kalau dia bicara pasti ada orang lain langsung ketawa dia. Kampungan lidahnya. Karena Galilea itu kan banyak penjajah asing masuk di situ. Jadi karena bercampur di situ, jadi masyarakatnya juga kalau mau berbicara logatnya aneh. Walaupun dia mau berbicara bahasa asing, tapi orang ini adalah dari Galilea, dia pun lidah sepotong setahu. Jadi bapak mama lihat soalnya ada yang bisa dibanggakan di Galilea. Tapi Yesus bilang tunggu di Galilea. Mengartikan apa untuk kita? Kebangkitan Yesus cuma kasih tahu begini. Orang yang bahkan paling terkecil, miskin, terhina, dianggap jijik oleh orang lain. Kebangkitan membuat dia punya harapan dalam hidup ini. Amin. Kebangkitan membuat orang-orang yang miskin terpinggirkan, yang dianggap najis, orang kelas belakang, melalui kebangkitan Yesus menjadi orang yang terhormat dan dihargai di dalam pandangan Allah. Itu Galilea. Galilea juga makasih tahu bapak-bapak, mama, saudara-saudara, di dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak bisa dipakai oleh Allah, sekalipun latar belakangnya tidak menjanjikan sesuatu. Siapa tidak heran nanti pada peristiwa Pentakosta, ini yang kampungan mantan nelayan, tahu sekolah di mana? Petrus sekolah di mana? Petrus bukan Paulus. Kalau Paulus itu kuliah hebat, gurunya, dosennya Gamaliel. Petrus pun dosen siapa? Tiap hari hanya jala ikan. Babo amis, tidak tahu apa-apa. You tahu apa sih soal literatur yang baik? Tapi bapak mama lihat dari Galilea muncul pada peristiwa Pentakosta seorang mantan nelayan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ada amin? Pertanyaan sekarang, kotong pukul autokritik untuk kotong khotbah, berapa banyak orang bertobat? Itu Galilea. Kita melayani berapa banyak jiwa kita bawa pada Tuhan. Tapi murid kampungan dari Galilea yang terpinggirkan, dianggap najis, khotbah 3.000 orang bertobat. Dahsyat, luar biasa. Kalau bukan kebangkitan itu mengerikan dan kuasanya sangat tak bisa terbandingi. Ia mendahului kamu ke Galilea. Mau kasih tahu, di Yerusalem Tuhan kita ditombak, dirajam, dipukul dan disalibkan mati. Menyedihkan. Walaupun orang dan kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, tapi di situ Yesus menangis. Hai Yerusalem, jika kau tahu hatiku,
Aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau, kamu berlari keluar dari perlindunganku. Maka akan datang harinya, tidak akan ada satu batu pun yang tergeletak di sini. Dan itu terjadi tepatnya tahun 70 Masehi. Nubuatan Yesus digenapi. Jenderal Titus menyerang Yerusalem, hancur lebur Yerusalem. Perempuan-perempuan hamil dicabik perutnya, dibunuh mati, dan pohon-pohon bahkan akarnya dicabut keluar. Karena memang tidak akan ada satu batu yang tergeletak. Mereka telah menolak anak Allah. Konsekuensi yang paling mengerikan, tahun 70 Masehi Titus menghancurkan Yerusalem. Dan itu kembali ke Galilea. Di Galilea kalian ingat cinta kalian pada Tuhan dan cinta Tuhan pada kalian. Kebanyakan para murid meninggalkan pekerjaan mereka, nelayan, pemungut cukai, kas tinggal, dan ikut Tuhan Yesus. Kenapa di Galilea? Apa relevansinya untuk saudara dan saya? Kadang-kadang kita perlu ingat kembali dari mana kita diangkat oleh Tuhan, supaya jangan sok, jangan sombong, jangan lupa diri. Amin. Kadang-kadang kita sudah berpikir terlalu tinggi tentang diri kita, dan kita lupa dari mana Tuhan mengangkat kita. Adik Manuhutu dalam lagu rohani tahun 80-an kasih tahu begini, Tuhan kasih ingat beta, kasih ingat saya, dari mana Tuhan angkat saya, supaya saya tidak lupa, karena saya manusia biasa lupa. Kembali ke Galilea. Saya ingin membawa ini refleksi lebih dalam seperti ini. Ingat bapak-bapak, dulu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek di sampingmu istrimu, dia yang tolong kamu dari zaman dulu. Dia berdoa untukmu, membesarkan anak-anakmu. Ingat Galilea itu, jangan silau dengan yang di luar sana. Amin. Ingat juga mama-mama itu, suamimu yang sekarang lagi sekarat, lagi terbaring lemah. Ingat Galilea itu. Ingat anak-anak muda, ingat pak saudara anggota sini, dulu pernah mengaku saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, jangan ada masalah sedikit di gereja, saya tidak akan injak gereja, tidak akan ikut perjamuan kudus. Itu bukan masalah antara kau dan manusia, tapi kau dan Tuhan. Amin. Dan ingat kami juga, para pelayan Tuhan, kita tahu diri kita siapa, lalu Tuhan angkat kita, kita belajar teologi, kita jadi hambanya. Banyak orang lebih baik daripada kita, banyak lebih baik daripada kita, tapi Tuhan memberikan golden chance, kesempatan emas kita melayani Tuhan. Ingat dari mana kamu diangkat, ingat Galilea itu, supaya jangan berdiri merasa lebih di atas 2 tingkat orang lain dan melecehkan orang lain seenaknya. Kamu ingat dan saya, kita ingat di mana Galilea kita. Karena zaman ini akan mengajari saudara dan saya untuk berpura-pura. Amin. Zaman ini mengajari kita untuk berpikir jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tapi Galilea, kasih ingat saudara dan saya, Tuhan ada di sana, dan bahkan Ia telah mendahului kita. Artinya Tuhan persiapkan semuanya. Dan karena itu dalam sukacita para murid perempuan ini, maksud saya perempuan-perempuan ini, ketika berlari, Tuhan bertemu mereka dalam ayat 8. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Waduh, itu juga salam yang ada bunyi itu. Salam bagimu. Coba bilang salam bagimu. Kasih senyum dong kalau salam. Ngomong bisa kasih senyum paling manis ya. Kadang-kadang kita bilang salam bagimu, tapi bilang salam bagimu. Ini kita terpaksa dari hati ya. Salam bagimu. Pernah rasa kata ini? Kalau kita tak pernah ada dalam keadaan frustrasi, tak pernah ada dalam keadaan yang tercekam, tak pernah ada dalam keadaan yang terdesak, kita mungkin tidak mengerti.
Tapi bayangkan ada orang yang mungkin di rumahnya sudah kacau, hancur, di kantor sudah berat semua hidup, tambah anak-anak, tambah sahabat-sahabat melukai dia, mengkhianati dia. Tiba-tiba dia bertemu seorang yang tulus dan bilang begini, salam kakak, ada sukacita. Itu obat bagi jiwa. Amin. Jadi jangan main-main, jangan jadi orang terlanjur hanya suka hina orang sah, hanya suka memaki di orang sah, hanya suka melecehkan orang, hanya suka omong yang sonde-sonde baik. Peliharalah lidah ini seperti Yesus ketika murid-murid dalam ketakutan, dalam kebingungan, dia hanya bilang salam bagimu. Amin. Pulang sebentar di hari Paskah, mungkin ada yang tadi malam mete dan tidur ya. Sebentar dia buka mata bilang salam bagimu. Sudah ada nasi goreng di situ. Amin. Tepuk tangan untuk kita. Begitulah. Iya, itu juga Injil. Pasti dia bilang, weh memang mama tua, bapak tua ini anak pi Paskah ini hari di gereja Betel Molafa. Benar-benar mujizat terjadi. Biasa tuh kalau sonde dia pulang dia langsung semua kebun binatang pun basah bangun keluar. Ini hari dia bilang, salam bagimu. Kopi sudah ada. Tapi jangan titik. Tapi minggu depan bapak tua mau salam sendiri di gereja. Amin. Ya jadi bapak mama, Paskah itu memberi sukacita, karena jangan main-main dengan kata salam bagimu. Saya pernah melakukan itu tanpa sadar dan saya suka menceritakan ini. Ada teman saya, dia kenal saya salah, dia pikir saya ini fakultas bahasa Inggris, karena memang saya agak sok-sok bahasa Inggris walaupun salah begitu. Jadi waktu kami bertemu tanpa sengaja di Kota Kupang, saya di Amarasi tetap waktu itu, cerita singkat, dia bilang, kakak ini kuliah di mana? Beta bilang, beta ini pendeta. Hah, pendeta kok gayanya begini? Ya memang ada yang salah dengan gaya saya. Nah, pendeta kok begini? Oh, nah nanti kakak beta di mana beta melayani. Terus saya bawa dia ke tempat di mana di Amarasi, undang di Valentine's Day, hari kasih sayang. Dia kan Pentakosta. Teman saya ini, jadi dia jago main musik, dia main musik dan sangat bagus seperti kita di Betel Molafa, bapak-bapak, adik-adik kita yang talentanya keren. Dan setelah dia habis main musik, saya langsung perkenalan di pemuda-pemuda yang waktu itu banyak di sana. Saya bilang, teman saya ini dari denominasi Pentakosta, tapi dia punya cinta pada semua umat Tuhan. Dan boleh dong saya bilang kita kasih apresiasi untuk dia. Dia pemuka merah. Terus habis itu saya ketemu kakak pun talenta, mantap. Kakak hebat ya. Saya puji dia dari hati. Tapi dia bilang, bro, papa jangan ngomong begitu. Dia bilang, ada apa dengan kakak? Kenapa kakak tidak bisa terima pujian yang tulus? Lalu singkat cerita, terbukalah latar belakangnya. Di rumahnya, dia hanya sering dibully oleh kakak-kakaknya. Hanya sering diejek, dihina. Lalu saya bilang begini, look into my eyes, lihat mata saya. Kalau seumur hidup kau buat baik dan bahkan keluarga kakak-kakakmu melecehkan kamu, hari ini dengar ada seorang yang tulus mau bilang kamu hebat. Amin. Jadi pakai kata-kata kita kasih kuat orang lain. Salam bagimu, kau dihargai, kau dikasih, kau diampuni, dicintai oleh Allah. Orang sudah layu hidupnya. Orang hidup sudah seperti bulu yang mau hancur, sumbu yang mampu dipudar. Kita pergi, kita tambah, kita punya kata-kata yang bikin dia hancur hati. Paskah kasih tahu kita seperti Tuhan kita. Waktu murid-murid dalam ketakutan akan hidup ini, perempuan-perempuan juga dalam ketakutan. Ini benar atau tidak? Yesus hanya muncul dengan kalimat salam bagimu. Ini keren. Dan karena itu yang terakhir Yesus bilang begini, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Sekarang setelah Yesus bangkit, murid-muridnya dia sebut dengan saudara-saudara. Amin. Pernah rasa hebat? Kalau baca Alkitab baca pelan-pelan. Kalau baca ayat Alkitab jangan buru-buru. Kalau telepon boleh buru-buru supaya pulsa jangan habis gitu. Apalagi kalau hanya omong sone ada guna-gana, hanya batang makan deng apa, minum deng apa, pakai gula kok kopi, atau ABC muka, tutup aja teleponnya kasih sakit telinga. Betul kok sonde? Tapi sonde kalau anak muda ya pelan senang lah ngomong-ngomong begitu, itu hanya just kidding. Tapi kalau baca Alkitab itu harus pelan-pelan supaya ayat-ayat itu dimaknai. Dan hari ini kita dapat satu ayat terakhir setelah Yesus bangkit, waktu ia ada di Galilea, ia katakan kepada para murid, saudara-saudaraku.
Saudara bayangkan ya, yang dari sorga, yang hebat, yang dahsyat, panggil kita saudara-saudara. Dan ini kalimat, lebih tepat ini kata, dibutuhkan semua orang. Saya yakin nanti dalam ulang tahun gereja, kalau perkenanan Tuhan pasti tanggal 11, kita berhimpun sebagai saudara. Tuhan memanggil murid-muridnya saudara lewat Paskah kebangkitan. Kita memanggil yang lain sebagai saudara. Karena itu kalau saudara, kita ada dalam suka dan duka. Tuhan memanggil murid-muridnya sebagai saudara, artinya dia mengatakan bahwa saya menjadi sulung kebangkitan dan hidup. Jangan takut, bilang pada Petrus yang nanti mati dengan disalibkan kepala ke bawah, bilang pada Thomas yang nanti meragukan kebangkitan saya, bilang pada Filipus, bilang pada yang lain, mereka akan mengalami semuanya. Tapi ingatlah, saudaramu yang sulung ini sudah bangkit, maka kamu juga akan bangkit. Dan itu Bapak Mama, nanti kita kembali ke rumah kita, pasti kesedihan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya atas orang-orang kita kasihi. Nama mereka ketika disebut, hati ini bergetar. Kisah mereka ketika diceritakan sebagai mendiang yang telah mendulu kita, hati kita masih bertanya-tanya. Tapi hari ini ketahuilah, dia telah menjadi saudara dari Yesus Kristus. Dan saudara-saudara telah menemukan sukacita dalam kebangkitan. Karena memang Tuhan telah mendulu kita ke Galilea. Karena itu jangan takut, Ia menyertai kita selama-lamanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.